Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Nabila. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis lingkungan dari perusahaan PT KB Pharma Tbk. Namun, sebelum itu, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman. Apakah teman-teman familiar dengan brand ini? Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu atau pernah menggunakan produk pada gambar seperti Procold, Hydrococco, Diabetasol, dan juga produk lainnya. Nah, semua produk yang ada pada gambar ini merupakan produk dari KB. KB Pharma memiliki lini produk dengan diversifikasi yang luas, di mana produknya memiliki ciri khas memiliki logo KB di ujung bawah kanan kemasannya. Nah, sebelum membahas analisis lingkungan lebih lanjut, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu overview dari perusahaan KB. Jadi, perusahaan PT KB Pharma Tbk merupakan perusahaan produk kesehatan terbesar di Indonesia dan juga Asia Tenggara yang berdiri sejak tahun 1966. Dan KB ini berpusat di Jakarta. KB Pharma telah berdiri lebih dari 50 tahun, dari yang awalnya dimulai di sebuah garasi, KB berkembang menjadi perusahaan terbuka dengan mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek pada tahun 1991. Kini, KB telah menjadi perusahaan besar di industri farmasi dan kesehatan dengan eksistensi yang kuat di nasional hingga wilayah regional. Saat ini sendiri, KB telah melakukan ekspor sebesar 6% ke lebih dari 40 negara di dunia, dengan 3 pasar utama internasionalnya adalah Asia Tenggara, Timur Tengah, dan juga Afrika Selatan. KB memiliki visi menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik dengan skala internasionalnya yang didukung oleh inovasi, merek yang kuat, dan juga manajemen yang prima. Dan misi dari KB adalah meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. KB mewujudkan visi misi tersebut dengan menghadirkan solusi kesehatan yang komprehensif melalui 4 divisi usahanya, yaitu divisi obat resep, divisi customer health, divisi nutrisi, serta divisi distribusi dan logistik. Melalui divisi-divisi ini, KB mengelola portofolio yang beragam seperti produk pada slide sebelumnya serta alat-alat kesehatan. Saat ini, KB memiliki beberapa strategi utama, yaitu diversifikasi produk, investasi R&D untuk menciptakan produk yang inovatif dan berdaya saing, percepatan pertumbuhan bisnis berkelanjutan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis, serta melakukan ekspansi internasional. Dalam industri farmasi dan kesehatan, KB menghadapi persaingan yang ketat dengan perusahaan terbuka lainnya, seperti Daria Varia, Silo Muncul, Soho, dan juga Kimia Farma. KB juga mendapatkan persaingan dari perusahaan swasta seperti Sanbe dan juga Dexa Medica. Walaupun persaingannya ketat, KB berhasil menjadi perusahaan dengan kapitalisasi pasar tertinggi dibandingkan perusahaan terbuka lainnya, yaitu dengan market cap sebesar 74,5 triliun. KB juga memiliki profit tertinggi di tahun 2024, serta PER atau Price to Earning Ratio tertinggi dibandingkan perusahaan lainnya, yaitu sebesar 25,98, di mana perusahaan lainnya memiliki nilai PER di bawah 20. PER tinggi ini mengindikasikan bahwa pasar percaya pada prospek pertumbuhan KB yang lebih baik dibandingkan pesaing-pesaingnya. Kemudian, di sini saya melakukan analisis kinerja keuangan PT KB melalui 5 rasio. Pertama, pada likuiditas, KB mengalami fluktuasi dengan peningkatan kembali di tahun 2023. Posisi likuiditas KB kuat sehingga perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu yang kedua, pada leverage ratio terjadi penurunan. KB masih dalam posisi keuangan yang sehat dengan tingkat utang yang rendah, menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang untuk operasionalnya dan perusahaan lebih bergantung pada ekuitas. Lalu pada rasio aktivitas, KB mengalami sedikit penurunan dalam efisiensi pengelolaan persediaan, tetapi tetap memiliki kinerja yang cukup baik dalam pemanfaatan aset tetap. Selanjutnya, profitabilitas KB mengalami sedikit penurunan di tahun 2023. Hal ini salah satunya disebabkan oleh peningkatan biaya persediaan akibat penumpukan stok dan juga penurunan permintaan pasca pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, untuk valuation ratio terjadi penurunan dari 2022 ke 2023. Investor mulai menilai saham KB dengan valuasi yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini kemungkinan terjadi karena penurunan profitabilitas KB di tahun 2023. Nah, berikut ini merupakan rantai nilai industri dari KB. Pada bagian upstream, terdapat supplier yang memasok bahan baku KB dari industri kimia farmasi, bahan herbal, dan juga kemasan. Lalu, bahan baku tersebut diproduksi oleh manufacturer yaitu KB untuk menciptakan produk bernilai guna. Setelah itu berlanjut ke downstream, produk KB didistribusikan melalui industri distribusi dan logistik, di mana KB sendiri sangat bergantung pada entitas anaknya yaitu PT Enceval dalam kegiatan distribusi ini. Setelah itu, produk sampai di industri retail dan konsumsi seperti apotek, minimarket, supermarket, e-commerce, dan juga konsumen secara langsung. Selanjutnya, saya melakukan analisis pada lingkungan internal KB Pharma. Untuk kekuatan dari KB yang saya temukan diantaranya yang pertama adalah KB memiliki brand yang terkenal dan terpercaya di masyarakat. Hal ini didukung oleh kualitas produk KB yang terjamin, strategi pemasaran yang agresif, dan kepercayaan yang dibangun selama 50 tahun beroperasi di Indonesia.
Lalu yang kedua, jaringan distribusi yang luas mencakup seluruh Indonesia dan juga beberapa negara lain. Dengan 3 pusat distribusi regional, 72 cabang distribusi di Indonesia, dan kantor pemasaran di 12 negara. Dengan jaringan distribusi yang luas, KB mampu menjangkau konsumen di berbagai wilayah, meningkatkan penetrasi pasar, dan juga memperkuat daya saingnya di pasar. Yang ketiga, KB memiliki portofolio yang beragam. Diversifikasi ini memungkinkan KB untuk menjangkau berbagai segmen konsumen, mulai dari bayi, dewasa, hingga lansia. Dengan banyaknya produk, KB dapat mengurangi risiko ketergantungan pada satu kategori bisnis dan menyesuaikan strategi berdasarkan permintaan pasar. Lalu yang keempat, KB memiliki divisi R&D yang aktif dalam mengembangkan produk-produk farmasi, baik produk obat, nutrisi, maupun produk lainnya yang inovatif sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Lalu yang kelima, pembayaran dividen yang teratur, di mana KB berkomitmen untuk membagikan dividen dengan rasio 45 hingga 55% dari laba bersih setiap tahunnya. Kebijakan dividen yang konsisten ini memberikan kepercayaan kepada investor dan menunjukkan stabilitas keuangan perusahaan yang dapat meningkatkan daya tarik KB di pasar saham. Selanjutnya, untuk kelemahan dari KB yang saya temukan, yang pertama, ada ketergantungan pada bahan baku impor. 80 hingga 90% bahan baku yang digunakan KB masih dipasok dari luar negeri. Ketergantungan ini dapat mengganggu supply chain jika terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti fluktuasi nilai tukar rupiah dan juga keterlambatan pasokan global. Lalu yang kedua, implementasi strategi R&D memerlukan waktu yang cukup lama dan juga biaya yang besar, sehingga dampak dari pengembangan KB ini tidak langsung terasa. Hal ini tentu mengurangi fleksibilitas perusahaan dalam menghadapi perubahan pasar yang cepat berubah. Lalu yang ketiga, ada fasilitas dan program kesejahteraan karyawan yang belum merata, terutama di unit-unit kerja terpencil. Hal ini dapat mempengaruhi produktivitas, retensi karyawan, dan juga distribusi tenaga ahli farmasi ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Lalu yang keempat, KB kurang memanfaatkan media interaktif seperti Instagram, TikTok, dan influencer marketing yang semakin dinikmati oleh generasi muda, terutama generasi Z yang serba digital. Lalu yang kelima, harga produk yang relatif premium pada lini bisnis tertentu. Contohnya seperti produk Moringa Platinum, Diabetasol, dan juga Prenagen yang harganya ini lebih tinggi dibandingkan pesaing lokal, sehingga membatasi aksesibilitas bagi konsumen menengah ke bawah. Hal ini tentu dapat menghambat ekspansi pasar di segmen yang lebih sensitif terhadap harga. Dari kekuatan dan kelemahan yang telah saya sebutkan sebelumnya, saya menganalisis kembali menggunakan tools Kifas. Dan di sini didapatkan skor total IFAS sebesar 3,978, di mana skor ini menunjukkan posisi internal KB yang kuat di industri farmasi. Skor ini juga mencerminkan kemampuan KB dalam merespon kekuatan seperti merek terpercaya dan juga jaringan distribusi yang luas, serta kemampuan mengatasi kelemahan seperti ketergantungan pada impor dan juga pemasaran digital. Lalu selanjutnya, saya melakukan analisis eksternal dengan menganalisis industri farmasi menggunakan Porter Forces, di mana total Porter Forces ini adalah 3,26, yang menunjukkan persaingan yang cukup tinggi di industri farmasi. Industri farmasi menghadapi persaingan yang ketat dengan adanya banyak pemain besar, seperti KB, Dexa Medica, Kimia Farma, dan juga Soho Global. Lalu daya beli konsumennya juga tinggi, serta adanya substitusi produk ke pengobatan tradisional. Namun, perusahaan juga diuntungkan oleh hambatan masuk yang tinggi karena adanya regulasi yang ketat dan juga investasi yang besar, serta rendahnya daya tawar pemasok karena jumlah pemasoknya sendiri cukup banyak. Selanjutnya, saya juga melakukan analisis strategic group dengan membandingkan variabel diversifikasi produk dan juga jangkauan pasar dari 5 perusahaan, yaitu Kalbe, Kimia Farma, Daria Varia, Temposcan, dan juga Sido Muncul. Dari hasil analisis ini, KB dan Kimia Farma berada pada grup yang berdekatan dengan diversifikasi produk yang tinggi dan juga jangkauan pasar yang luas. Namun KB berada di posisi lebih tinggi dalam hal jangkauan pasar dan juga diversifikasi produk dibandingkan Kimia Farma. KB memiliki cakupan pasar yang luas, baik domestik maupun internasional ke Asia Tenggara, Afrika Selatan, dan juga Timur Tengah, serta menawarkan berbagai kategori produk, mulai dari farmasi, nutrisi, hingga layanan kesehatan digital. Pada analisis lingkungan eksternal ini, saya juga menggunakan tool PESTEL, yaitu Political, Economic, Social, Teknologi, dan juga Ekologi, untuk melihat peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi jalannya bisnis perusahaan KB Farma. Setelah saya mengidentifikasi pengaruh-pengaruh eksternal ini, selanjutnya saya menentukan faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang dan juga ancaman bagi KB. Ada 5 peluang yang telah saya identifikasi dari perusahaan KB. Yang pertama, adanya kebijakan pemerintah dalam Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang terus berkembang dari tahun ke tahun. JKN memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat, meningkatkan permintaan obat dan juga produk farmasi di Indonesia. Perkembangan ini juga mendorong KB untuk meningkatkan volume penjualan obat generik dan juga produk kesehatan dengan cakupan pasar yang lebih luas di seluruh wilayah Indonesia. Lalu yang kedua, ada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang stabil, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,03%. Pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi domestik yang kuat dan juga kebijakan pemerintah yang proaktif. Daya beli masyarakat juga ikut meningkat, sehingga konsumsi produk farmasi dan juga kesehatan ikut bertumbuh. Lalu yang ketiga, saat ini sedang tren bergaya hidup sehat. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan, terutama setelah pandemi COVID-19 terjadi, di mana muncul peningkatan permintaan produk kesehatan seperti suplemen dan juga produk nutrisi. Lalu yang keempat, ada digitalisasi layanan kesehatan dan juga farmasi. Saat ini semakin banyak layanan kesehatan digital, telemedicine, dan juga e-commerce seperti Halodoc, Dokter, dan juga KB Store. Digitalisasi ini mendorong KB untuk meningkatkan distribusi produk dan layanan kesehatan kepada masyarakat secara lebih efisien. Dan yang terakhir, ada perkembangan kemajuan teknologi di mana inovasi teknologi saat ini seperti Internet of Things, AI, dan juga data analytics memberikan peluang bagi KB untuk meningkatkan keberlanjutan bisnisnya dengan meningkatkan efisiensi produksi, pengembangan produk baru, serta personalisasi layanan kesehatan berbasis data digital. Selain itu, ada faktor yang mengancam operasional bisnis KB Pharma. Yang pertama, ada fluktuasi nilai tukar rupiah. Sebagai perbandingan, menurut data dari satu data Kemendak, nilai tukar rupiah melemah selama 3 bulan terakhir, dari 16.192 pada Desember 2024 menjadi 16.431 per 1 dolar pada bulan Februari 2025. Begitu juga dengan nilai mata rupiah terhadap yen Jepang yang semakin melemah. Ketergantungan pada bahan baku impor membuat KB Pharma rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah, di mana ketidakstabilan nilai tukar ini dapat merubah biaya produksi dan juga mempengaruhi harga jual produk dari KB. Lalu yang kedua, ada regulasi yang ketat terkait izin edar obat dan juga suplemen kesehatan, di mana industri farmasi ini menghadapi regulasi yang ketat dari BPOM dan juga Kementerian Kesehatan, di mana proses perizinan ini cukup lama dan juga persyaratannya kompleks, sehingga hal ini dapat memperlambat peluncuran produk baru dari industri-industri farmasi dan juga kesehatan. Lalu yang ketiga, ada keamanan data dan juga ancaman cyber. Digitalisasi layanan kesehatan membuka peluang ancaman cyber termasuk kebocoran data pelanggan dan juga serangan ransomware. Ancaman ini dapat merusak reputasi perusahaan dan juga meningkatkan biaya pengamanan serta infrastruktur teknologi informasi. Lalu yang keempat, ada tingkat edukasi kesehatan yang masih rendah di daerah terpencil, pelosok, dan juga di desa-desa yang tingkat edukasi kesehatannya lebih rendah dibandingkan di kota-kota besar. Rendahnya tingkat edukasi di wilayah ini dapat mengurangi permintaan terhadap produk kesehatan dan juga farmasi. Dan yang terakhir, ada bencana alam. Indonesia merupakan negara dengan risiko gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan juga tsunami. Bencana alam-alam ini dapat mengganggu rantai pasok, distribusi produk, dan juga operasional pabrik dari perusahaan KB itu sendiri. Setelah menganalisis faktor dari peluang dan ancaman yang telah saya sebutkan sebelumnya, saya membuat tabel EVAS untuk analisis eksternal. Dan di EVAS ini, saya menjumlahkan total skor dari KB adalah sebesar 3,886. Di mana skor EVAS ini mencerminkan kekuatan internal yang baik dalam merespon peluang dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh KB. Nah, setelah menganalisis internal faktor dan juga eksternal faktor dari KB, saya menganalisis respon KB secara keseluruhan menggunakan tools EVAS, di mana pada tools ini saya menggabungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dari KB Pharma Tbk, dan pada tools ini didapatkan skor EVAS sebesar 4,379, di mana skor ini mengindikasi bahwa perusahaan KB berada dalam posisi strategis yang kuat untuk memanfaatkan peluang dan juga mengatasi kelemahan serta ancaman-ancaman yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa KB berada dalam posisi strategis yang kuat untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi kelemahan serta ancaman di industri. Dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki, strategi bisnis yang solid, serta komitmen terhadap inovasi dan pertumbuhan, KB mampu memperkuat posisinya di pasar. Kedepannya, dengan terus mengoptimalkan sumber daya serta beradaptasi dengan dinamika industri, KB memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saingnya di industri farmasi. Sekian presentasi dari saya mengenai analisis lingkungan dari PT KB Pharma Tbk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.